menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami berdiam diri sejenak untuk mendengar setiap kebenaran firman Allah, yang kami tahu firman-Mu adalah pedoman bagi kami, yang kami mengerti firman-Mu adalah kebenaran yang menguatkan kami. Itu sebabnya kami bukakan hati dan pikiran kami seluas-luasnya bagi Tuhan untuk bekerja dan berkarya bagi kami. Segala bentuk tipu daya muslihat iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, Kau memberikan sukacita dan kemenangan bagi kami. Hati kami telah siap ya Tuhan untuk dibentuk, diperbaharui, diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, walaupun di dalam ibadah daring kita bisa bertemu, tetapi saya berharap pertemuan ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk terus melihat bagaimana pekerjaan Allah, firman Allah itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-22, ada satu perhatian penuh Tuhan tertuju kepada umat-umatnya waktu itu. Saya baca demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Salah satu ciri khusus atau ciri khas dari kekristenan itu adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia. Sikap tersebut harus berpadanan dengan bagaimana Tuhan Yesus bersikap, menilai, memandang manusia sebagai ciptaannya. Kalau kita melihat secara global di dalam perjalanan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan dapati banyak hal pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan seorang perempuan, dengan seorang laki-laki dalam komunitas. Entah itu mereka orang berdosa, entah itu kalangan masyarakat terpandang, entah itu kelompok masyarakat kecil. Kita melihat ada satu standar dalam memperhatikan mereka. Yesus tampil di tengah-tengah mereka bukan untuk menghancurkan apa yang telah terbangun dari dalam mereka, tetapi justru untuk menyempurnakan apa yang telah mereka perbuat dan lakukan. Saat Tuhan Yesus bertemu seorang perempuan Sunda, Tuhan Yesus memberikan dan menyatakan kasihnya kepada dia dan memberikan arahan untuk berbalik kepada Tuhan. Ketika Petrus ada dalam satu kondisi lemah, tetapi Tuhan hadir menguatkan hidupnya. Sepintas lalu kita dapat kesimpulan begini, cara pandang
juga harus menjadi cara berpikir kita, cara pandang kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya dimulai dari ayat 21, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Bagaimana kita melihat kenyataan hidup yang demikian berbeda dengan cara Kristus memandang orang-orang yang ada di sekitar itu? Kemudian kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 1 Timotius, Paulus mencatat dan disampaikan kepada Timotius tentang keadaan manusia akhir zaman. Mereka tidak suka kebenaran, mereka suka berbohong, mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian bagaimana caranya kita meletakkan prinsip cara pandang Kristus terhadap orang-orang sekitarnya, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena manusia ini adalah cenderung egois. Untuk kepentingan sendiri kita begitu berjuang penuh. Tetapi kalau demi dan untuk kepentingan orang lain, kita cenderung mengabaikan kesimpulannya. Tuhan Yesus memberikan satu patokan di dalam ayat 21 itu, siapa yang membunuh harus dihukum. Janganlah membunuh. Sebab Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk bagaimana manusia itu harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Ketika Allah menciptakan manusia, semua itu baik, sangat baik. Siapapun mereka, apapun profesi mereka, bagaimanapun situasi mereka, bagaimanapun keadaan mereka, kita harus memandang mereka sebagai ciptaan Allah yang sangat baik. Itu sebabnya dalam bagian ini saya sampaikan begini, ada perintah yang kemudian harus kita letakkan di dalam memandang dan melihat orang yang ada di sekitar kita. Jangan membunuh. Apakah memang yang dimaksud membunuh itu adalah hanya sekedar kita menghilangkan nyawa? Apakah yang dimaksud di dalam Alkitab itu kita mempergunakan senjata seperti Kain kepada Habil membunuh adiknya itu? Ataukah seperti di dalam kenyataan yang kita lihat sehari-hari mempergunakan senjata? Ini yang coba harus kita gali, harus kita mengerti, pahami dengan baik. Sebab kalau ukurannya kemudian prinsip jangan membunuh itu adalah merupakan ada nilai di dalamnya menghargai sesama manusia, berarti membunuh itu tidak hanya sekedar mempergunakan senjata seperti Kain kepada Habil adiknya. Membunuh di sini tidak hanya sekedar mempergunakan senjata, karena dikaitkan dengan orang tidak menghargai hidup sesamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa membunuh sesamanya itu adalah sebuah pelanggaran dan itu disebut sebagai dosa. Ayat 21 dimulai, kamu telah mendengar. Pernyataan ini mengindikasikan kepada kita bahwa orang-orang ketika berkumpul di hadapan Tuhan Yesus itu dipandang mereka adalah orang-orang yang telah mendengar
orang-orang yang memiliki ingatan kuat, ingatan tajam, bahwa nenek moyang mereka telah disampaikan kebenaran ini, jangan membunuh. Jangan membunuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, indikasi daripada jangan membunuh ini adalah baik tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak. Artinya ada unsur motif di sini yang secara tidak langsung maupun langsung, sehingga seseorang dikatakan terbunuh. Di dalam ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Melihat dari ayat 22 ini, Kristus mengatakan kepada mereka bahwa kemarahan tanpa pikir panjang itu juga sama saja dengan membunuh di dalam hati. Sebab ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara, marah tanpa sebab. Orang-orang tertentu marah tanpa ada pencetus. Ataukah karena memang itu sebuah karakter, ataukah itu memang karena sebuah budaya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kemarahan tanpa pikir panjang itu juga diartikan sebagai membunuh di dalam hati. Itu sebabnya kalau dalam beberapa terjemahan yang lain, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab, marah terhadap sesama, mengata-ngatai sesamanya sebagai kafir, sebagai orang yang jahil, itu dikategorikan sebagai pembunuhan. Kalau sekarang ini kita kenal dengan istilah pembunuhan karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara, acap kali di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa mengupayakan segala sesuatu. Ketika kita menghadapi jalan buntu, yang terjadi kemudian adalah amarah. Amarah kepada orang-orang yang terdekat, amarah kepada orang-orang, kepada pihak-pihak tertentu, marah kepada oknum-oknum tertentu, dan seterusnya. Ini merupakan sikap merendahkan sesamanya, yang disebut di dalam Alkitab sesamanya atau kita itu adalah serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Artinya ketika kita marah tanpa sebab, marah tanpa dasar, itu kita sedang merendahkan Tuhan juga sebagai Sang Pencipta. Karena kita ini dibentuk sesuai dengan rupa dan gambar Allah sendiri. Dengan kata lain juga kita sedang memberi penghinaan kepada yang mencipta itu sendiri. Kemarahan tanpa sebab ini adalah persoalan yang klasik sampai hari ini. Satu misal, ada masalah di kantor, di pekerjaan, tanpa sebab sampai rumah marah dan seterusnya. Sementara yang di dalam rumah tidak tahu menahu apa sebabnya, karena apa, masalahnya apa. Tetapi di rumah sedemikian menunjukkan karakter yang berbeda.
Sebab di dalam pekerjaan, di dalam kantor, di dalam usahanya mengalami problem, mengalami masalah. Yang saya ingin katakan kepada kita begini, kemarahan yang seperti inilah yang juga disebut sebagai pembunuhan. Maka sekali lagi, sikap tidak hormat inilah yang kemudian muncul, merendahkan sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah juga tidak menghargai atau sedang menghina Sang Pencipta itu sendiri. Lalu bagaimana kehidupan kita menurut Kristus berdasarkan Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 ini. Inilah paling tidak gambaran kehidupan Kristen yang harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita harus dibungkus dengan kasih Kristus. Kita memandang orang-orang di sekitar harus memandang dengan penuh belas kasihan ketika mereka memang membutuhkan uluran tangan dari kita. Mari kita memandang orang-orang di sekitar kita sebagaimana memandang Kristus memandang mereka. Sehingga ketika kita menempatkan diri seperti ini, dijauhkan dari kita membunuh orang lain dengan cara kita marah. Itu sebabnya beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Apabila terjadi tanpa ada yang memancingnya amarah itu, tanpa ada sebab satupun, tanpa ada suatu sebab yang besar dan masuk akal, ini adalah sebenarnya sedang memberikan pembunuhan secara tidak langsung kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, marah tanpa ada tujuan yang baik. Kita harus membedakan marah itu seharusnya diletakkan sebagai marah bertujuan untuk kebaikan. Agar orang itu mengalami perubahan dari satu sisi kepada sisi yang lain. Agar seseorang itu tinggal di dalam kebenaran, maka marah itu menjadi penting. Ketika Tuhan Yesus tercatat di dalam Injil Yohanes, ketika sedang ada di dalam bait Allah, Yesus mengusir orang-orang yang sedang berdagang di situ. Ada orang-orang tukar menukar uang, berjualan segala macam. Kenapa Tuhan marah? Karena ada dasar rumah bait Allah itu adalah sebagai tempat untuk berdoa bagi segala bangsa. Tetapi bait Allah itu dijadikan sebagai sarang penyamun. Nah, inti daripada peristiwa itu Tuhan marah membalikkan semua tempat-tempat itu adalah dalam rangka agar orang-orang yang tergolong di dalam kesalahan itu bisa berbalik seperti sedia kala dan menempatkan sebagai kebenaran itu pada posisinya. Ini marah merupakan harus didasarkan kepada sebuah tujuan yang baik. Tetapi kalau marah itu tanpa ada unsur tujuan yang baik seperti ini, itu dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan karakter. Dan itu bukan cara Tuhan memandang orang-orang yang ada di sekitar. Nah, marah yang tidak diizinkan oleh Tuhan sebagai bentuk pembunuhan karakter itu yang ketiga adalah apabila kita begitu keras dalam kemarahan itu dengan kasar, mengamuk dan seterusnya.
menyakiti orang lain, itu yang tidak diperkenankan. Maka unsur marah itu harus ditempatkan sebagaimana porsinya. Karena kalau marah tidak terkendali, tanpa sebab, tanpa suatu dasar, hanya untuk melampiaskan dendam kepada orang lain, agar orang lain tersakiti, itu sama saja kita sedang membunuh orang lain atau sesama kita. Pagi hari ini Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 menjadi dasar bagi kita di dalam kita menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Meskipun kita diperlakukan tidak adil, meskipun orang tidak setuju dengan kita, mari kita pandang orang-orang di sekitar kita juga sebagaimana Tuhan memandang dan menempatkan orang-orang itu berdasarkan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan terus lampiaskan amarah kita, karena itu hanya berakhir kepada penghukuman. Dalam ayat 21 bagian terakhir, siapa yang membunuh harus dihukum. Bahkan ayat 22 bagian terakhir, barang siapa yang berkata jahil, barang siapa yang berkata kafir, mereka harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya semua tindakan yang tidak terkontrol itu adalah berakhir kepada kesusahan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah gejolak yang muncul hari ini, mari kita memandang semuanya dengan kasih. Kita hadapi semua dengan hikmat dari Allah, dan kita akan melihat pertolongan dari Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini, sehingga kita dapat menempatkan diri sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman-Mu singkat mungkin yang dapat kami terima, tetapi dari kebenaran ini tentang bagaimana cara kami memandang orang-orang yang di sekitar kami, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan anugerah dari Allah itu, kiranya itu pun menjadi pribadi kami. Kami pun memiliki karakter yang sama, memiliki sifat yang sama seperti Kristus. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID hari ini, Tuhan, biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kami mohon kasih dan kuasa Allah selalu menyertai dan menopang kami. Biarlah kami selalu ada dan tetap tinggal di dalam benteng kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, sehingga umat-umat-Mu menikmati pertolongan dan kuasa dari Allah. Kami mohon kasih kemurahan-Mu Tuhan menjamah seluruh umat-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan saja yang nyata bagi mereka. Kami berdoa bagi usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, memberkati mereka. Apa yang mereka rencanakan menjadi berhasil sebab Tuhan yang menyertai. Baik kami yang ada di tempat ini, kami yang mengikuti ibadah dimanapun di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami semua. Kiranya firman Allah menjadi bagian hidup kami, untuk kami terus bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan,
sampai kesempurnaan Engkau kerjakan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Perlindungan dari Allah dinyatakan bagi setiap kami. Olehnya kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.